Baik, saya di sini akan menjelaskan dari pengelompokan yang telah saya sampaikan pada pembagian klasifikasi bahan aktif farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor pengganggu stabilitas dari bahan aktif, yang dimana saya di sini mengambil contoh dari golongan yang tadi saya jelaskan pada soal yang 2A mengenai golongan gentamisin, contoh obatnya. Di sini saya akan membahas faktor pengganggunya, yang dimana untuk di sini terdapat data gentamisin. Nah, untuk gentamisin ini sendiri apa sih yang membuat faktor pengganggunya untuk pada efek farmakologisnya terganggu? Nah, yang pertama itu bisa kita lihat dari kelarutannya. Nah, jika pada obat tersebut tidak larut pada gentamisin, di sini misalnya pada sediaan tetes telinga. Nah, di sini pada saat tidak larut dengan air, yang dimana gentamisin ini kan eh, tidak larut dalam lemak, tapi larut dalam air. Jika dia tidak larut dalam air, eh, pada saat diteteskan pada telinga, telinga kan memiliki berupa serumen. Minyak serumen ini kan bersifat hidrofobik atau suka minyak, di mana di sini berlawanan dari sifat kelarutan dari gentamisin ini yang berupa tetes telinga ini tersebut, sehingga dapat mengganggu efek farmakologisnya yang bukannya memberikan efek penyembuhan pada infeksi bakteri yang ada pada liang telinga, justru menjadi menghambat dan justru memberikan ruang untuk berkembang biaknya antibakteri itu, karena pada dasarnya di serumen telinga ini tertangkap berbagai jenis bakteri, debu ataupun kotoran yang masuk ke telinga, sehingga jika berikatan dengan kelarutan yang tidak larut dalam air, maka ini bisa sangat fatal. Nah, kemudian untuk penyimpanan sendiri itu harus dalam wadah tertutup rapat. Karena kenapa? Jika pada tetes telinga itu tidak ditutup rapat, dapat terjadi kontaminasi atau tercemarnya dari zat aktif obat dalam sediaan tetes telinga tersebut, yang dimana dapat dari paparan bakteri melalui udara, dan juga saat penetesan itu, jika tidak tutup dengan rapat setelah penggunaan, dapat misalnya dari kotoran dari tangan bakteri itu juga masuk ke dalam wadah sediaannya, sehingga ini dapat merusak dari efek farmakologis gentamisin ini. Nah, kemudian untuk stabilitas pH-nya ini, gentamisin dari tetes telinga ini harus bersifat asam. Karena kenapa? Jika pada seperti dasarnya pada kelarutan tadi, jika dia bersifat basa, maka ia tidak dapat membunuh kuman yang ada di dalam liang telinga bakteri tadi. Nah, sehingga ia harus dikondisikan dalam keadaan yang asam. Setidaknya ia tidak menimbulkan efek sensitivitas yang begitu parah pada saat terjadinya inflamasi ataupun radang pada liang telinga pada sediaan tetes telinga tersebut. Nah, itulah faktor-faktor pengganggu yang saya jelaskan mengenai dari stabilitas penyimpanan, pH, kemudian kelarutan dari golongan obat gentamisin sebagai bahan aktif farmasi tersebut.